Jumpa lagi di channel Micrologic Indonesia, channel yang menawarkan pendekatan teknologi atas permasalahan yang kita jumpai sehari-hari. Pada video kali ini, yang akan dibahas masih seputar data logging, yaitu pada cara memperoleh data waktu dengan menggunakan RTC atau Real Time Clock. Dengan demikian, tanpa ada jaringan internet pun, jam berapa data direkam bisa diperoleh dari RTC. Selain itu, modul RTC DS3231 yang digunakan dalam video ini memiliki beberapa fitur yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi data logging. Secara garis besar, topik bahasannya akan mengenai bagian-bagian pada modul RTC DS3231, tegangan kerja, cara komunikasi dan wiring dengan ESP32. Setelah itu akan didemokan cara sinkronisasi waktu pada RTC dengan waktu pada NTP. Kemudian akan didemokan pula bagaimana cara menampilkan data waktu seperti hari, tanggal, jam berdasarkan tombol yang ditekan. Fitur-fitur yang dimiliki modul RTC seperti fitur alarm, sensor suhu, dan EEPROM juga akan coba diulas di sini. Fitur-fitur ini bisa dimanfaatkan pada aplikasi sistem data logger, misalnya alarm yang berguna sebagai trigger kapan data diambil. Kemudian, EEPROM yang dapat digunakan untuk merekam nomor urut data. Pengaplikasian penggunaan alarm akan coba didemokan dengan cara menyalakan LED pada jam tertentu selama waktu tertentu, berdasarkan setting alarm RTC. Selain itu, akan didemokan pula cara pengambilan hasil pengukuran suhu dari sensor suhu internal RTC. Terakhir mengenai wear leveling pada EEPROM dan demo merekam nomor urut yang mana ketika sistem di reset pun, perhitungan akan dilanjutkan mulai dari nomor urut terakhir sebelum sistem di reset. Jika teman-teman suka dengan pembahasan pada video ini, klik tombol like-nya ya, dan klik juga tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung kita bahas satu persatu, mulai dari bagian-bagian pada modul RTC. Modul RTC DS3231 yang digunakan pada video ini menggunakan chip DS3231SN yang memiliki akurasi plus minus 2 ppm ketika digunakan pada suhu 0 sampai 40 derajat Celcius. Artinya, dalam 1 tahun, waktu yang ditunjukkan oleh RTC dapat meleset sekitar 63 detik. Dibanding dengan chip RTC lain seperti DS3231M yang memiliki akurasi 5 ppm, maupun dibanding dengan RTC DS1307 yang akurasinya dipengaruhi suhu, lingkungan, dan osilator eksternal, jelas chip RTC DS3231SN lebih akurat. Perbandingan lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. IC EEPROM AT24C32 yang disematkan pada modul ini bisa digunakan sebagai penyimpanan data. Indikator power menggunakan LED berwarna merah. Pin header berbentuk L terdiri dari VCC dan GND untuk dihubungkan ke sumber tegangan. SDA dan SCL untuk komunikasi ke microcontroller dengan protokol I2C. Pin SQW, pin multifungsi yang dapat menghasilkan sinyal kotak dengan frekuensi yang bisa diatur melalui register internal, dan dapat juga berfungsi sebagai sinyal interupsi dengan active low ketika waktu cocok dengan settingan alarm. Dan terakhir, pin 32K yang dapat menghasilkan output gelombang berfrekuensi 32 kHz. Pad dengan label A0 sampai A2 merupakan address selection untuk EEPROM. Ketika tidak di-short, A0 sampai A2 sudah bernilai high, sehingga secara default alamat I2C EEPROM di 57 heksadesimal. Pada sisi berlawanan dengan pin header, terdapat juga lubang untuk pin header yang dapat digunakan untuk menyambungkan modul I2C lain ke dalam bus.
Modul RTC memiliki rangkaian charging sederhana dioda resistor ke backup baterai. Tetapi ternyata dapat memperpendek umur baterai jika backup baterai yang digunakan bukan tipe yang bisa di-charge, seperti LIR2032. Oleh karena itu, jika baterai yang digunakan adalah CR2032, resistor SMD dengan marking 201 lebih baik dilepas. Pada bagian belakang terdapat holder backup baterai untuk tipe CR2032 yang masa pakai baterainya bisa 7-8 tahun. Modul RTC DS3231 bekerja pada tegangan 2,3 volt sampai 5 volt. Bisa digunakan pada board Arduino Uno yang bekerja pada tegangan 5 volt dan juga pada board ESP32 yang bekerja pada tegangan 3,3 volt. Komunikasi dengan microcontroller secara I2C pada alamat 68 heksadesimal. Wiring dengan ESP32 dapat dilihat pada gambar, di mana pin SCL dihubungkan dengan GPIO 22 dan SDA dengan GPIO 21. Pin SQW dalam rangkaian ini dihubungkan ke GPIO 36 atau pin lain sesuai kebutuhan. Sumber tegangan RTC dapat memanfaatkan output regulator 3,3 volt. Demo pertama yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana cara sinkronisasi waktu pada RTC dengan waktu pada NTP dengan menekan tombol. Tombol dihubungkan ke GPIO 12 yang akan bernilai high ketika ditekan. Program berjalan sebagai berikut. Ketika pertama kali board dinyalakan, waktu pada RTC akan direset ke tanggal 1 Januari tahun 2000 jam 00.00. Waktu pada RTC ditampilkan setiap 5 detik ke serial monitor. Ketika tombol ditekan, ESP32 akan connect ke internet via Wi-Fi, mengambil data waktu dari server NTP, menyesuaikan data waktu berdasarkan data waktu NTP, kemudian disconnect dari jaringan Wi-Fi. Waktu RTC setelah sinkronisasi akan ditampilkan dengan interval yang sama pada serial monitor. Demo berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara menampilkan hari, tanggal, dan jam RTC serta suhu dari sensor LM75A ke OLED berdasarkan tombol yang ditekan. Tombol dijadikan trigger untuk external interrupt yang akan merubah flag. Flag akan bernilai true atau false yang akan menentukan teks apa yang ditampilkan pada layar OLED. Sensor suhu LM75 terhubung pada bus I2C yang sama dengan RTC. Setiap siklus loop, ambil data hari, tanggal, jam, dan suhu. Untuk menampilkan teks ke OLED, data teks disimpan dalam bentuk C-string, di-copy atau digabungkan dengan teks lain sesuai kebutuhan. Dibandingkan menggunakan string, C-string lebih ramah terhadap penggunaan memori. Teks ditampilkan ke OLED dengan cara menekan tombol. GPIO yang digunakan bisa dilihat pada sketch-nya. Display OLED disetting off setelah 10 detik sejak tombol ditekan.
Oh iya, sketch yang digunakan dalam video demo ini bisa di-download dari link yang disediakan pada deskripsi videonya. Modul RTC DS3231 memiliki dua alarm. Alarm 1 digunakan jika dibutuhkan alarm dengan kepresisian detik. Contoh kasus misalnya, matikan lampu dengan trigger alarm RTC setelah lampu menyala selama 1 hari, 2 jam, 3 menit, dan 4 detik. Mode alarm 1 ada 6, yaitu alarm setiap detik, alarm ketika angka detik waktu RTC sama dengan angka detik waktu yang diset pada alarm. Angka menit, jam, hari, dan tanggal diabaikan. Kemudian alarm ketika angka menit dan angka detik sama. Alarm ketika angka jam, menit, dan detik sama, dan seterusnya sesuai dengan tabel. Contohnya, alarm 1 diset untuk mematikan lampu setelah menyala 1 hari, 2 jam, 3 menit, dan 4 detik. Maka ketika mode yang dipilih adalah DS3231A1 DET, maka lampu akan mati setelah 1 hari, 2 jam, 3 menit, dan 4 detik. Tetapi ketika mode yang digunakan adalah DS3231A1 minute, maka lampu akan mati setelah 3 menit dan 4 detik. Dan lampu hanya menyala selama 4 detik ketika yang digunakan adalah mode DS3231A1 second. Alarm 2 digunakan jika kepresisian yang dibutuhkan dalam satuan menit. Misalnya, nyalakan lampu pada jam 15:10 menit. Secara otomatis, alarm 2 akan dieksekusi pada jam 15:10 menit dan 0 detik. Mode pada alarm 2 ada 5, yaitu alarm setiap menit pada detik ke-0, alarm ketika angka menit sama, alarm ketika angka jam dan angka menit sama, dan seterusnya seperti pada tabel. Berikut contoh kode untuk setting alarm 2. Ketika waktu yang diset pada alarm 1 atau alarm 2 tercapai, maka pin SQW akan bernilai low. Contohnya, alarm 2 diset untuk menyalakan lampu pada jam 15:10. Maka ketika mode yang dipilih adalah DS3231A2 hour, maka tepat jam 15:10 detik ke-0, lampu akan menyala. Tetapi ketika mode yang dipilih adalah DS3231A2 minute,
maka di menit 10 detik ke 0 pada setiap jam lampu akan menyala. Berikut demo penggunaan alarm 2 untuk menyalakan lampu dengan mode DS3231A2 hour dan alarm 1 untuk lama waktu lampu menyala dengan mode DS3231A1 minute. Berikutnya demo menggunakan alarm dengan 3 settingan jam berbeda menggunakan alarm 2. Alarm digunakan untuk menyalakan LED warna merah, kuning, dan hijau pada jam yang diinputkan di kode program. Bersamaan dengan itu, alarm 1 digunakan untuk menyalakan LED biru setiap interval. Schedule alarm 1 maupun 2 akan ditampilkan pada layar OLED. Ketika LED menyala pun, indikator pada OLED pun akan ikut menyala. Berikut demonya. Chip RTC DS3231 memiliki sensor suhu digital dengan akurasi plus-minus 3 derajat Celcius. Dibandingkan dengan LM75A yang akurasinya plus-minus 2 derajat Celcius,
sensor suhu DS3231 tidak lebih akurat. Walaupun begitu, jika hanya dibutuhkan sensor suhu saja tanpa harus menambahkan modul lain, maka cukup menggunakan sensor suhu pada internal RTC. Dengan library RTC Lite, nilai suhu bisa diperoleh dengan metode getTemperature. Langsung saja diupload ke programnya. Untuk demo sensor suhu, akan ditampilkan hasil pembacaan sensor suhu dari sensor RTC dan pembacaan suhu dari 2 unit modul sensor suhu LM75A sebagai pembanding. Dibandingkan dengan sensor RTC, sensor LM75A lebih responsif terhadap perubahan suhu. Bisa dilihat ketika chip disentuh, perubahan suhu langsung bisa terlihat pada OLED. Fitur terakhir yang akan dibahas adalah EEPROM AT24C32. EEPROM tidak terintegrasi dengan chip DS3231, tetapi terdapat dalam satu modul RTC yang sama. EEPROM memiliki kapasitas 32 kilobit atau 4096 byte. Daya tahan sebanyak 1 juta kali siklus tulis. Dibandingkan dengan EEPROM pada IC Atmega 328, yang terdapat pada board Arduino Uno atau Nano, EEPROM hanya memiliki ketahanan 100.000 siklus tulis bila mengacu pada datasheet. Data yang tersimpan pada EEPROM bisa bertahan selama 100 tahun. EEPROM AT24C32 pada modul RTC dapat berkomunikasi dengan interface I2C pada alamat 57 heksadesimal. Dengan path address selection, A0 sampai A2 tidak di-short. Teman-teman mungkin sering mendengar, menulis data pada EEPROM jika interval penulisannya pendek akan membuat EEPROM cepat rusak. Sebenarnya, pada kondisi real apakah benar-benar harus dikhawatirkan? Bagaimana agar EEPROM tidak cepat rusak walaupun data sering ditulis ke dalamnya? Pembahasan berikutnya tentang wear leveling pada EEPROM. Memang, jika menulis data pada sel tertentu secara terus-menerus, bisa menyebabkan sel tersebut cepat rusak. Karena memang EEPROM memiliki ketahanan yang dipengaruhi oleh banyaknya siklus tulis. Jika berdasarkan spesifikasi EEPROM pada IC Atmega 328, sel pada EEPROM bisa ditulis sebanyak 100.000 kali. Kemudian, apakah setelah 100.000 kali siklus tulis, EEPROM langsung rusak? Yang rusak hanya pada sel itu saja, bukan pada keseluruhan sel EEPROM. Untuk memperpanjang umur pakai EEPROM, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan metode wear leveling. Metode ini dilakukan dengan cara merotasi lokasi penyimpanan data di seluruh memori EEPROM.
sehingga setiap sel memiliki siklus tulis yang sama. Karena penulisan data dilakukan di seluruh memori secara rotasi, maka umur pakai pun menjadi lebih panjang. Sebagai ilustrasi, penulisan 1 byte data dilakukan pada 1 alamat setiap detiknya. Maka setelah 27 jam, alamat tersebut sudah ditulis kurang lebih 100.000 kali. Tapi jika penulisannya dilakukan pada 1024 alamatnya, maka perlu waktu 3 tahun agar semua sel ditulis sebanyak 100.000 kali. Dengan kata lain, umur pakainya 1000 kali lebih lama. Berikut fakta menarik tentang umur pakai EEPROM. Umur pakai EEPROM sangat berpengaruh pada interval penulisannya. Maka ketika data ditulis setiap 0,03 detik pada sel yang sama, setelah 50 menit sudah mencapai 100.000 kali siklus tulis. Sedangkan bila interval penulisannya 8 jam, maka dibutuhkan waktu 91 tahun. Fakta berikutnya, EEPROM dengan ketahanan 100.000 siklus tulis ternyata baru akan rusak setelah ditulis sebanyak 2.918.286 kali. Dengan kondisi data yang dibaca tidak sama dengan data yang ditulis. Menarik bukan? Jadi, apakah harus benar-benar hati-hati dengan penulisan data ke EEPROM? Itu dikembalikan ke teman-teman sekalian. Untuk metode wire leveling, saya akan mendemokannya dengan menyimpan data counter ke EEPROM dengan menggunakan seluruh alamat EEPROM. Chip EEPROM AT24C32 memiliki 4096 alamat penyimpanan jika data yang disimpan sebesar 1 byte. Pada demo ini, data counter yang disimpan menggunakan tipe data long, sehingga ukuran datanya sebesar 4 byte. Akan ditunjukkan pula bahwa ketika sistem di restart, maka akan dicari nilai counter terakhir dan perhitungan counter akan berlanjut dari nilai terakhir sebelum di restart. Kesimpulan dari video kali ini, pertama, dengan modul RTSC pada aplikasi data logger, akuisisi waktu bisa dilakukan tanpa menggunakan pewaktuan NTP, sehingga tidak perlu terhubung ke internet. Ketika terhubung ke internet, waktu pada RTSC bisa disinkronisasi dengan waktu pada NTP, yang pada demo dilakukan dengan menekan tombol. Modul RTSC dengan chip DS3231SN termasuk RTSC yang akurat. Kedua, fitur-fitur modul RTSC DS3231 seperti alarm, sensor suhu digital, dan EEPROM sangat bermanfaat pada aplikasi data logger. Misalnya alarm untuk trigger pengambilan data, sensor suhu untuk mengukur suhu lingkungan data logger, dan EEPROM untuk merekam nomor urut data. Ketiga,
Metode wire leveling pada penulisan EEPROM dapat memperpanjang umur pakai EEPROM. Pada kondisi nyata, siklus tulis pada EEPROM ternyata bisa mencapai 10 kali lebih banyak dibanding spesifikasi pada datasheet berdasarkan beberapa percobaan. Demikian penjelasan mengenai fungsi dan fitur modul RTC DS3231. Semoga penjelasan dan informasi pada video ini bermanfaat untuk proyek yang akan teman-teman buat. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Mungkin ada informasi atau penjelasan yang keliru atau penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas. Silakan teman-teman tanyakan lewat email maupun lewat kolom komentar. Selamat berkarya untuk bumi yang lebih baik. Terima kasih.